Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita semua, Jojo 32 Channel. Saya doakan buat rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong dibantu untuk subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini menjadi channel kebanggaan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jojo, selamat datang di Jojo 32 Channel. Dalam kesempatan ini kita ada cerita menarik tentang akhlak mulia penjual bakmi yang imagine, guys. Ini ceritanya. Pada suatu siang saat saya menuju ke area parkir melintas di depan kami, saya dan 3 orang teman saya lewat di situ. Seorang penjual bakmi yang sedang mendorong gerobaknya. Lewatlah seorang pria yang tidak muda lagi, berpakaian lusuh dengan beberapa bercak cabai yang melekat di baju depannya, atau bahasa sekarangnya jelemeknya. Kami bersama-sama teman-teman tergerak untuk makan bakmi itu. Kami memanggil penjual bakmi dan memesan bakmi yang terlihat lezat, begitu lezat, guys. Mungkin karena kami sudah lapar, kami menikmati acara santap siang di bawah pohon yang rindang di area parkir di depan kantor kami, sambil bersenda-gurau mulai dengan orang lain yang ikut membeli bakmi yang memang cukup enak. Setelah selesai makan, saat membayar memberikan uang 100.000, saya melihat penjual bakmi ini mengambil uang recehan puluhan ribu senilai 100.000, memberikan uang kembaliannya kepadaku, lalu meletakkan sejumlah uang ke dalam laci kiri dan juga memasukkan sejumlah uang di laci yang tertutup lain yang memiliki lubang untuk tempat masuknya uang. Saya merasa heran dengan tingkah laku beliau yang aneh dan cukup merepotkan berikutnya. Setiap kali menerima uang dari pembeli lain, penjual bakmi itu pasti akan memasukkan uang ke dalam kedua laci yang berbeda. Iseng saya bertanya, "Pak, apa boleh tahu mengapa uangnya dipisah-pisah, Pak?" Penjual bakmi pun menjawab, "Boleh, Pak. Saya sengaja memisahkan uang hasil penjualan dengan maksud untuk membagi mana yang uang menjadi hak dan mana uang yang menjadi hak anak asuh saya." Itu jawaban yang di luar ekspektasi saya, guys. Saya bertanya penuh heran, "Anak asuh? Memangnya Bapak memiliki anak asuh?" tanya saya. Penjual bakmi pun menjawab, "Sebagian uang hasil penjualan akan saya gunakan sebagai modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, dan sebagian lagi saya sisihkan untuk membantu meringankan beban keluarga anak-anak yang saya asuh. Setidaknya saya dapat membayar kebutuhan sekolah mereka." Waduh, saya sampai kebingungan mendengar cerita bapak ini. Sungguh mulia hatinya bapak ini. Saya tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dengan hanya berjualan bakmi, Bapak memiliki anak asuh. Bukankah ini akan menambah beban kehidupan Bapak? Tanya saya. Penjual bakmi pun menjawab, "Saya tidak pernah merasa apa saya yang lakukan ini menyusahkan dan menambah beban hidup saya. Yang sebenarnya menjadi beban hidup saya adalah ketika saya mampu berbagi tapi saya tidak melakukan apa-apa. Itu yang ada di benak pikiran saya. Saya merasa berdosa karena saya tidak bisa berbagi dengan mereka walaupun saya dalam keadaan sehat dan mampu." Saya terkejut dengan kalimat-kalimat sederhana namun mengobati aku. Seorang penjual bakmi yang sederhana mampu berpikir dengan mulianya Allah Akbar. Semoga Bapak ini selalu
Penjual bakmi pun melanjutkan, anak asuh saya saat ini ada 15 orang Pak. Mereka dapat menikmati bangku sekolah dengan tenang dan menuntut ilmu setinggi yang mereka mau. Bahkan di antara mereka sudah tamat sekolah dan mulai bekerja. Saya senang dan amat berbahagia dengan apa yang sudah saya lakukan selama 20 tahun ini. Saya ikhlas melakukannya semuanya. Moga-moga saya diberi kesehatan dan dimudahkan urusannya saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatiku sangat tersentuh mendengar penuturan Bapak penjual bakmi. Jawaban yang cukup mengiris sembilu saya dan rekan-rekan saya dan para pembeli yang kebetulan mendengar percakapan kami. Kami merasa apa yang telah diperbuat beliau merupakan sebuah tamparan yang memerahkan pipi kami. Kami memiliki nasib jauh lebih baik dari Bapak penjual bakmi. Belum tentu memiliki pemikiran dan rencana sedemikian indah dalam hidup. Seringkali kita berlindung di balik kata tidak mampu atau gaji masih kecil atau apa-apalah atau belum rezeki. Saya selanjutnya bertanya kepada Bapak itu, bukankah bersedekah atau mengangkat anak asuh itu hanya kewajiban bagi yang mampu membiayai, Pak? Beliau pun menjawab, pendapat itu kurang tepat, Pak. Kita harus malu kepada Allah karena bicara mengenai rezeki, sebab Allah itu selalu memberikan yang rezeki yang cukup kepada umatnya. Selanjutnya tergantung kepada kita untuk mengelolanya. Semua orang pasti mampu kalau memang mempunyai niat, Pak. Insya Allah akan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita niat kita baik, berbagi dengan sesama. Penjelasan yang polos dan gamblang membuat kami semua terdiam dalam alur pemikiran masing-masing. Hari itu adalah hari yang begitu bermakna dalam hidupku. Selain perutku kenyang, batinku terisi dengan oleh pelajaran yang kebajikan yang tiada bernilai dalam hidup saya. Penjelasan yang polos, gamblang, tapi menyentuh kalbu saya, memberi pelajaran hidup yang baik buat saya. Sahabat yang bijak, semua pembelajaran hidup telah ditunjukkan oleh penjual bakmi yang kesehariannya sangat bersahaja, namun mampu menghipnotis alam sadar dan membangunkan jiwa kita yang selama ini terbuai oleh manisnya kehidupan. Banyak dari kita masih suka berlindung dengan kata belum mampukah, apakah, atau masih banyak kebutuhan lain, apakah. Jika kita menganggap diri kita tidak mampu, maka mungkin seharusnya kita akan selalu berkata berada di garis yang tidak mampu, karena omongan kita adalah doa. Moga-moga semua kita dimudahkan oleh Allah dan bisa berbuat kebajikan dengan sesama muslim atau sesama umat makhluk yang hidup yang ada di atas bumi. Allah tidak akan tidur, akan memberikan balasannya yang setimpal dan mungkin berkali-kali lipat kalau perbuatan kita baik. Itu adalah hukum kamu. Namun jika kita berkata mau dan ada niat mulia, mereka dengan bantuan kekuasaan Allah, kita pasti akan sanggup melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Jangan pandang nilainya, namun lihatlah ketulusan dan keikhlasannya. Jangan menunggu mampu, sebab waktu kita sangat terbatas. Allah tidak tahu kapan kita diajak pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita berkata mau dan niat mulia dengan bantuan kekuasaan Allah, kita pasti akan sanggup melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Kiranya kisah perjalanan hidup yang dilakoni oleh penjual bakmi ini dapat menginspirasi kita semua dan memberi hikmah yang terbaik buat kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkah bagi orang lain. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita masih diberi kekuatan. Allah tidak melihat berapa banyak harta yang kita dapat kumpulkan, tapi berapa banyak orang yang dapat kita bahagiakan melalui harta yang Allah percayakan kepada kita. Semoga pesan manis ini selalu tertanam dalam hati kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Selamat bersedekah, selamat beraktivitas. Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang berjalan di jalannya. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Moga-moga cerita ini bermanfaat dan kita ambil kebaikannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di Jojo32 channel. Moga-moga channel ini menjadi channel kebanggaan kita semua dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya doakan untuk rekan-rekan semua agar selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.